terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang telah diberikan kepada kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Leri Nopani. Nama saya Budha Sai. Nama saya Reksen Raga. Nama saya Penzete. Nama saya Fatih Auto. Nama saya Iskandar Manifani. Sekian dari kami, selamat menonton. D. Pemanfaatan budaya tradisional bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif sebagai potensi wisata budaya tradisional bersumber dari sini. Budaya dan tradisi serta kearifan lokal masyarakat adat. Karena itu, ekonomi kreatif berperan untuk mempromosikan sekaligus melestarikan budaya tradisional. Contoh daerah di Indonesia yang telah mengembangkan ekonomi kreatif sebagai potensi budaya tradisional. A. Daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Di daerah budaya tradisional dalam telah dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, tari tortor, rumah adat, bolon, dan ain ulos. B. Daerah Kalimantan. Pada keunikan masyarakat suku Dayak. C. Daerah Bali dengan berbagai potensi budayanya serta tari kecak, pameran lukisan-lukisan serta kulinernya seperti bebek bengil. E. Kampung Adat Bena, Nusa Tenggara Timur. Keunikan tradisi yang dimiliki sebagai daya tarik bagi wisata sehingga sangat berpotensi sebagai ekonomi kreatif. F. Raja Ampat, Papua. Pada wilayah Raja Ampat yang menyimpan potensi wisata yang sangat besar. Strategi pengembangan budaya tradisional sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif. 1. Meningkatnya peran seni dan budaya pariwisata. 2. Memperkuat keberadaan kluster-kluster industri kreatif. 3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. 4. Melakukan pemetaan aset yang dapat mendukung munculnya ekonomi kreatif. 5. Mengembangkan pendekatan regional, yaitu membangun jaringan antar kluster-kluster industri kreatif. 6. Mengidentifikasi kepemimpinan atau leadership untuk menjaga keberlangsungan dari ekonomi kreatif, termaksud dengan melibatkan unsur birokrasi sebagai bagian dari leadership dan fasilitator. 7. Membangun dan memperluas jaringan di seluruh sektor. 8. Membangun dan mengimplementasikan strategis, termaksud mensosialisasikan kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan wisata kepada pengrajin. Produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata. Pengembangan kepariwisataan yang bertumbuh pada kebudayaan diistilahkan dengan pariwisata budaya. Hal ini berarti setiap langkah yang dilakukan dalam usaha pengembangan pariwisata di Indonesia selalu bertumpu pada kebudayaan nasional Indonesia. Selain dapat mendukung pengembangan pariwisata dengan konsep pariwisata budaya, juga dapat memperkokoh kebudayaan Indonesia dan akan semakin dikenal luas oleh dunia. Nah, beberapa produk kebudayaan Indonesia yang dapat dijadikan sebagai potensi pariwisata antara lain: 1. Arsitektur rumah adat. Rumah adat sebagai salah satu potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, di setiap daerah memiliki rumah adat yang beragam karena kebudayaan yang ada di setiap daerah juga berbeda-beda. Rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik setiap gaya bangunannya. Yang kedua yaitu seni pertunjukan. Seperti yang kita ketahui bahwa seni pertunjukan merupakan
tontonan bernilai seni yang disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Beberapa pertunjukan yang ada di Indonesia seperti tari atau seni tari, seni akrobat tradisional, wayang, komedi atau lawak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional dapat menjadi pendukung dalam sektor pariwisata, ialah dengan memperkenalkan permainan tradisional sebagai wisata budaya seni dan dapat disuguhkan ketika ada wisatawan yang datang berkunjung. Di Indonesia ada beberapa permainan tradisional yang sudah dijadikan sebagai potensi pariwisata di setiap daerahnya. Antara lain seperti bambu gila yang ada di Maluku, enggrang, jamuran, petak umpet yang ada di Pulau Jawa, dan rangku alu yang ada di Flores NTT. Yang keempat merupakan musik tradisional atau musik daerah. Musik tradisional merupakan musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan dan berkembang di kalangan suku-suku tertentu. Beberapa contoh musik tradisional yang menjadi potensi pariwisata yaitu gamelan di Pulau Jawa, tifa yang ada di Papua, dan sasando di Rote NTT. Yang kelima yaitu arsitektur bersejarah. Arsitektur bersejarah yang berpotensi sebagai pariwisata juga sangat beragam di Indonesia, karena Indonesia sangat memiliki banyak sekali arsitektur bersejarah. Antara lain seperti bangunan candi, pura, masjid kuno, gereja, dan peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya. Berbagai peninggalan kebudayaan tersebut dapat menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik para wisatawan masuk ke Indonesia. F. Pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki aneka ragam adat dan budaya daerah yang tersebar merata di seluruh tanah air. Hal ini juga perlu diwaspadai oleh negara, para pemuda, akan pelestarian aneka ragam budaya tersebut, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa telah sangat banyak budaya kita pada perlahan-lahan diakui secara sepihak oleh negara tetangga. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan produk kebudayaan Indonesia. Yang pertama, peran masyarakat. A. Mengenali dan bangga akan budaya daerah. Yang B. Berprestasi dalam mengikuti event-event budaya lokal maupun budaya nasional. C. Mengunjungi tempat wisata berbasis produk kebudayaan Indonesia. D. Menjaga kelestarian produk kebudayaan Indonesia dengan tidak merusak peninggalan-peninggalan rumah adat, bangunan bersejarah yang disebut DSB. Yang kedua, peran pemerintah. Beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian produk kebudayaan antara lain A. Pendampingan terhadap grup atau kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam mengembangkan kebudayaan tradisional. Yang B. Menyelenggarakan ajang festival budaya yang diikuti dari berbagai perkawinan daerah di Indonesia. C. Memberikan hak paten terhadap setiap kebudayaan yang menjadi milik bangsa Indonesia, seperti lagu daerah, tarian, alat musik, benda pusaka, dan lain-lain. D. Memperkenalkan, mempromosikan produk kebudayaan Indonesia baik melalui teknologi informasi di dalam negeri maupun promosi ke luar negeri. Sekian dan terima kasih. Manfaat produk kebudayaan dalam berbagai aspek. 1. Aspek pendidikan atau ilmu pengetahuan. Para pelajar, mahasiswa, dan penelitian dapat menjadikan produk kebudayaan sebagai wisata edukasi untuk mempelajari adat istiadat, arsitektur,
kehidupan masyarakat di suatu daerah. 2. Aspek agama. Produk kebudayaan dapat bermanfaat sebagai aspek agama berkaitan dengan ucapan ajaran agama tertentu seperti masjid kuno, candi, pura, dan sebagai berikut. 3. Aspek sosial. Produk kebudayaan juga bermanfaat dalam aspek sosial yang mengajarkan nilai-nilai luhur, mengajarkan kebersamaan, serta berbagai sikap yang menggambar jati diri bangsa Indonesia yang sejati.